Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan menonton video presentasi saya ini. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana, BP 1910843019. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Perencanaan Pengelolaan Potensi Pariwisata Kabupaten 50 Kota dalam Program Lembah Harau Menuju Geopark Nasional. Bab 1 Pendahuluan. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, dalam industri pariwisata, mengembangkan suatu potensi alam yang ada merupakan upaya dalam melestarikan pariwisata. Dari sektor pariwisata dapat terciptanya lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat setempat, menciptakan pemberdayaan masyarakat, melestarikan sumber daya alam atau pariwisata, dan meningkatkan perekonomian regional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa tujuan dari peningkatan pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan sekitar lokasi pariwisata. Salah satu usaha yang dapat melestarikan alam berbasis ekonomi adalah dengan adanya pengembangan wisata geopark. Geopark adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2004 yang bertujuan melindungi suatu kawasan lindung berskala nasional dengan kekayaan warisan geologi yang khas dan memiliki nilai estetika yang dapat dikembangkan dalam satu model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Di Indonesia terdapat 15 geopark nasional dan 4 geopark sudah diakui oleh UNESCO dan 3 diantaranya terdapat pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu Geopark Sianut Maninjau yang terdapat pada Kabupaten Agam, Geopark Siloke yang terdapat pada Kabupaten Senyum, dan Geopark pada Kabupaten Sawalunto. Salah satu wilayah Sumatera Barat yang menyimpan banyak keindahan alam, keunikan, dan keanekaragaman warisan geologi, yaitu Kabupaten 50 Kota. Terdapat sebanyak 377 potensi pariwisata pada Kabupaten 50 Kota, yang mana pada tabel di bawah tercatat potensi pariwisata terbanyak yaitu terdapat pada Kecamatan Harau dengan jumlah 70 potensi pariwisata yang tergabung dalam wisata alam, buatan, budaya, kuliner maupun sejarah. Berdasarkan 377 potensi tersebut, salah satu objek wisata yang sangat berpotensi besar bagi perekonomian daerah dan masyarakat dan memiliki warisan geologi yang unik yaitu kawasan Lembah Harau. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten 50 Kota bersepakat mengajukan Kabupaten 50 Kota memiliki geopark nasional dan menjadi jaringan geopark Indonesia. Bupati Kabupaten 50 Kota juga menetapkan nama Geopark Harau melalui SK Bupati Kabupaten 50 Kota tentang penetapan nama, tema, dan logo Geopark Harau. Lembah Harau diusulkan sebagai kawasan geopark karena memenuhi syarat yang terkandung biodiversity atau keragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, dan kultur diversity atau keragaman budaya. Pesona yang dimiliki Geopark Harau secara keseluruhan memiliki pesona alam yang sangat indah dengan keunikan sebuah ngarai yang diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 50 meter, air terjun, ngalau, dan batu-batu megalitikum yang masih terjaga hingga saat ini. Kawasan Lembah Harau dikenal dengan nama Yosemite-nya Indonesia. Yosemite adalah taman nasional yang terdapat di USA dan memiliki kemiripan dengan bentangan alam yang ada di Lembah Harau. Secara geografi, Lembah Harau memiliki luas sebesar 270,5 hektar atau 2.705 km dengan kepemilikan atas nama negara yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Sebagaimana yang terlihat pada gambar kemiripan Taman Nasional Yosemite dan Lembah Harau. Dalam RPJM Kabupaten 50 Kota tahun 2021 sampai 2026, agenda prioritas di sektor pariwisata adalah peningkatan ekonomi masyarakat dengan program unggulan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional melalui program unggulan sektor pariwisata yaitu pengembangan Geopark Harau dan 50 objek wisata. Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang penetapan warisan geologi Provinsi Sumatera Barat, Lembah Harau merupakan salah satu kawasan yang memiliki warisan geologi tersebut, sehingga dalam upaya pengembangan warisan geologi yang sudah ada, perlu adanya upaya perencanaan pariwisata yang matang baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Perencanaan berperan sangat penting dan dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan pariwisata. Perencanaan kawasan Lembah Harau menuju geopark nasional merupakan salah satu upaya jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Adapun fenomena empiris teoritis dalam penelitian ini yang pertama, dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau sebelumnya cenderung belum dikelola secara optimal. Hal ini terlihat pada sering terjadinya penumpukan sampah, sering terjadinya pemungutan liar di gerbang masuk Lembah Harau yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengunjung, dan pengelolaan dan pengembangan yang belum sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Sehingga dengan adanya program Geopark ini dipercaya mampu melindungi suatu kawasan yang kaya akan warisan geologi ini dapat dikembangkan dalam satu model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Konsep Geopark ini juga merupakan konsep manajemen pengembangan kawasan yang memberikan pengaruh penting berskala regional terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, adapun aspek-aspek dalam penetapan kawasan Geopark Harau sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sudah tercantum dalam SK Bupati tahun 2019 tentang penetapan nama Geopark Harau, tema, dan logo. Yang kedua, sudah adanya dossier Geopark Harau atau dokumen pengusulan yang mengidentifikasi 25 geosite atau situs warisan geologi dalam Geopark Harau dan master plan atau rencana induk Geopark Harau. Yang ketiga, tim kelompok kerja Geopark Anam Minang Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah Kabupaten 50 Kota bersepakat mengajukan kawasan Geopark Harau yang meliputi Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukit Barisan, dan Kecamatan Gunung Ome menjadi Geopark Nasional dan menjadi jaringan Geopark Indonesia. Yang keempat, keputusan sudah terdapat pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penetapan warisan geologi atau geoheritage Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan 11 geoheritage di Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2019, pasal 9 tentang penetapan status geopark diantaranya telah ditetapkan sebagai warisan geologi. Yang kedua, memiliki warisan geologi yang terkait dengan biodiversity dan culture diversity. Yang keempat, memiliki badan pengolah. Yang keempat, memiliki rencana induk atau master plan. Dalam proses tahap Lembah Harau menuju Geopark Nasional ini, satu di antaranya belum terpenuhi atau masih dalam tahap penyusunan, yaitu penyusunan badan pengelola. Sehingga untuk target resmi Geopark Harau menjadi Geopark Nasional, yaitu pada tahun 2023 mendatang, hal ini berdasarkan progres pencapaian target program unggulan Kabupaten 50 Kota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten 50 Kota dalam program Lembah Harau menuju Geopark Nasional. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan mengetahui perencanaan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten 50 Kota dalam program Lembah Harau menuju Geopark Nasional. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian dalam administrasi publik terhadap perencanaan pengelolaan dalam sektor pariwisata di Kabupaten 50 Kota. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis yaitu memberikan informasi bahwa kawasan Lembah Harau memiliki warisan geologi yang dapat dimanfaatkan dengan konsep pariwisata baru yaitu Geopark Harau. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada studi penelitian relevan. Dalam penelitian ini, studi penelitian yang relevan terdapat 4. Yang pertama, penelitian oleh Hadi Sri Utami pada tahun 2017 dengan judul Pengelolaan Kawasan Pariwisata Studi di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang kedua, penelitian oleh Desi Widya Kusuma pada tahun 2019 dengan judul Geopark Siloke Sijunjung menuju UNESCO Global Geopark. Yang ketiga, penelitian oleh Hewan Colina pada tahun 2016 dengan judul penelitian perencanaan dalam pengembangan wisata daerah di Kabupaten Katingan. Yang keempat, dalam penelitian Zulfiandri Kurniawan, Abdul Julian Digani, dan Muhammad Makmur pada tahun 2017 dengan judul perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selanjutnya, kajian teori. Dalam berbagai literatur manajemen, perencanaan merupakan fungsi primer yang selalu dijadikan sebagai awal dalam setiap tindakan atau kegiatan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan berperan penting karena menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya dalam mencapai tujuan. Pada pariwisata, perencanaan merupakan suatu upaya atau tindakan dalam meningkatkan kepuasan wisatawan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Perencanaan pariwisata merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daerah tujuan wisata atau atraksi wisata yang merupakan suatu proses dinamis penentuan tujuan yang secara sistematis mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan dan implementasi terhadap alternatif terpilih serta evaluasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Koper dan Hall yang mengidentifikasi terdapat 5 pendekatan perencanaan pariwisata yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada Bosterisme. Bosterisme ini merupakan pendekatan perencanaan pariwisata yang berfokus pada promosi wisata dengan tujuan menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Yang kedua itu ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi adalah perencanaan pariwisata merupakan satu metode yang dapat mendatangkan manfaat-manfaat ekonomi bersama dan dapat terciptanya lapangan kerja, di mana peran pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Yang ketiga yaitu pendekatan spasial. Pendekatan spasial berperan dalam menentukan arahan bagi pengelola destinasi dalam menentukan kebijakan kepariwisataan seperti wilayah yang memiliki karakteristik keragaman geologi, hayati, dan budaya. Yang keempat, pendekatan berorientasi masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat berperan dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, pendekatan pariwisata berkelanjutan ini dipandang memiliki tujuan utama dalam penyediaan mata pencaharian yang lama dan aman yang meminimalkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya yang ada maupun gangguan budaya dan ketidakstabilan sosial. Adapun skema pemikiran dalam penelitian ini yaitu menurut Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang pengembangan geopark. Kemana dalam penelitian ini sudah terdapat dalam surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang penetapan warisan geologi Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya selanjutnya terdapat dalam SK Bupati Kabupaten 50 Kota tentang penetapan nama, tema, dan logo Geopark Harau dengan judul penelitian, perencanaan, pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten 50 Kota dalam program Membaharau menuju Geopark Nasional. Untuk teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori pendekatan perencanaan pariwisata menurut Koper dan Hall yang mengidentifikasi 5 pendekatan. Yang pertama itu ada Bosterisme, yang kedua pendekatan ekonomi, yang ketiga pendekatan spasial atau fisik, yang keempat pendekatan berbasis masyarakat, dan yang kelima pendekatan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya itu ada definisi konsep. Yang pertama, manajemen. Dalam proses pengelolaan pariwisata, manajemen merupakan acuan, pedoman, atau tolak ukur dalam melakukan atau pelaksanaan pengelolaan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang terkandung. Yang kedua, perencanaan pariwisata, yaitu menganalisis sejauh mana persiapan atau upaya atau pertimbangan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan. Yang ketiga, geopark. Geopark merupakan suatu warisan geologi yang memiliki keunikan dan kelangkaan yang terdapat pada suatu daerah wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Selanjutnya itu ada definisi operasional yang tertera dalam tabel berikut ini. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dilakukan dengan cara menentukan secara langsung pihak yang dianggap relevan dan mampu memberi
keterangan terkait topik penelitian. Yang keempat, peran peneliti. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang memiliki fungsi menetapkan fokus dan lokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan yang konkret. Yang selanjutnya, proses penelitian. Dalam penelitian ini, yang pertama yaitu merumuskan masalah, melakukan observasi awal, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumen terkait. Dan selanjutnya, unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Pemda, termasuk di dalamnya Disparpora dan BKSDA. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik, di mana dengan melakukan pengecekan kebenaran informasi dengan teknik yang berbeda seperti observasi dan dokumentasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.